Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi analisis real tentang limit barisan. Yang pertama yaitu tunjukkan bahwa nilai limit 1 per n sama dengan 0. Di sini kita akan mencari k epsilon yang merupakan anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari atau sama dengan k epsilon, berlaku 1 per n kurang dari 0 kurang dari epsilon. Kita perhatikan bahwa nilai mutlak dari 1 per n kurangi 0 itu sama dengan 1 per n. Ini akan kurang dari epsilon. Ini berdasarkan dari definisi limit. Sehingga kita bisa peroleh bahwa nilai n itu lebih dari atau lebih dari 1 per epsilon. Dari pertidasamaan terakhir, kita bisa memilih nilai k epsilon itu lebih dari 1 per epsilon. Untuk buktinya, misalkan epsilon lebih dari 0. Kita pilih k epsilon lebih dari 1 per epsilon, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari atau sama dengan k epsilon berlaku mutlak 1 per n dikurangi 0 itu sama dengan mutlak 1 per n. Karena nilai mutlak itu harganya pasti positif, sehingga bisa dituliskan sama dengan 1 per n. Kita ketahui bahwa nilai n itu lebih dari atau sama dengan k epsilon, sehingga 1 per n itu akan kurang dari 1 per k epsilon. Jadi 1 per n itu akan kurang dari atau sama dengan 1 per k epsilon. Dan kita ketahui juga bahwa k epsilon itu lebih dari 1 per epsilon, sehingga 1 per k epsilon itu akan kurang dari 1 per 1 per epsilon atau sama dengan epsilon. Jadi limit 1 per n itu sama dengan 0, terbukti. Selanjutnya, tunjukkan bahwa n divergen. Andaikan n memiliki limit atau konvergen. Misalkan limit n itu sama dengan L, berarti untuk epsilon sama dengan 1, terdapat k epsilon, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari atau sama dengan k epsilon, nilai mutlak n dikurangi L itu akan kurang dari 1. Atau untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan k epsilon, nilai n itu lebih dari L dikurangi 1 dan kurang dari L ditambah 1. Selanjutnya kita perhatikan untuk barisan n sama dengan 1 dan seterusnya sampai k epsilon dikurangi 1. Maka nilai n itu akan kurang dari k epsilon. Sementara untuk barisan n yang dimana k epsilon, k epsilon ditambah 1 dan seterusnya, maka nilai n itu akan kurang dari L ditambah 1. Akibatnya, untuk setiap n yang merupakan anggota bilangan asli, nilai n itu kurang dari L ditambah 1. Sehingga ini kontradiksi dengan sifat Archimedes. Jadi, pengandaian salah, haruslah n itu divergen. Selanjutnya, teorema 3.1, yaitu tentang ketunggalan limit. Setiap barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Untuk buktinya, misalkan x itu merupakan x itu sama dengan xn, barisan bilangan real. Misalkan a dan b adalah limit dari x. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat n1 epsilon, sehingga untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan n1 epsilon berlaku mutlak xn dikurangi a itu kurang dari epsilon per 2, dan terdapat n2 epsilon, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari atau sama dengan n2 epsilon berlaku mutlak xn dikurangi b itu kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya kita misalkan n itu sama dengan max n1, n2. Maka untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan bilangan asli itu berlaku mutlak a dikurangi b itu sama dengan mutlak a dikurangi xn ditambah xn dikurangi b. Selanjutnya, ini akan kurang dari atau sama dengan mutlak a dikurangi xn ditambah mutlak xn dikurangi b. Selanjutnya di sini yang mutlak a dikurangi xn itu dituliskan jadi mutlak xn dikurangi a ditambah xn dikurangi b. Ini akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, sehingga atau sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sembarang, kita simpulkan bahwa mutlak a dikurangi b itu sama dengan 0, atau a itu sama dengan b. Selanjutnya, teorema 3.2, yaitu tentang limit barisan dengan kondisi tertentu. Misalkan an dan xn barisan bilangan real. Misalkan juga L itu anggota bilangan real. Jika limit an sama dengan 0 dan terdapat c yang lebih besar dari 0 dan m merupakan anggota bilangan asli,
Sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari atau sama dengan m, mutlak xn dikurangi L itu kurang dari C dikali mutlak AN. Maka limit xn itu sama dengan L. Untuk bukti itu akan ditunjukkan bahwa limit xn itu sama dengan L. Misalkan epsilon lebih dari 0, karena AN itu sama dengan 0 dan C lebih dari 0, maka terdapat K yang merupakan anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan K, ini berlaku mutlak AN dikurangi 0 itu sama dengan mutlak AN, dan akan kurang dari epsilon per C. Akibatnya, untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan K, mutlak xn dikurangi L itu kurang dari C dikali mutlak AN, atau kurang dari C dikali epsilon per C, atau sama dengan epsilon. Jadi ini menunjukkan bahwa limit xn itu sama dengan L, sehingga terbukti. Selanjutnya, untuk setiap B yang merupakan anggota bilangan real, buktikan limit B per N itu sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita akan mencari K epsilon yang merupakan anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, berlaku B per N dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Kita perhatikan bahwa nilai B dikurangi N sama dengan 0 itu sama dengan mutlak dari B per N kurang dari epsilon. Sehingga kita bisa peroleh bahwa nilai N itu lebih dari atau nilai N itu lebih dari mutlak B per epsilon. Sehingga dari pertidaksamaan tersebut, kita bisa memilih K epsilon itu lebih dari mutlak B per epsilon. Itu buktinya, kita misalkan B itu anggota bilangan real dan epsilon lebih dari 0. Kita pilih K epsilon yang merupakan anggota dari N, sehingga K epsilon lebih dari mutlak B per epsilon. Akibatnya, untuk setiap N yang lebih dari atau sama dengan K epsilon, nilai B dikurangi B per N dikurangi 0 itu sama dengan mutlak B per N. Nilai mutlak B per N itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak B per K epsilon, karena nilai N kan lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, sehingga mutlak B per N itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak B per K epsilon, dan akan kurang dari mutlak B per mutlak B per epsilon atau sama dengan epsilon. Jadi limit B per N itu sama dengan 0, sehingga terbukti. Selanjutnya, tunjukkan bahwa limit 4N dikurangi 1 per 3N ditambah 1 untuk N itu menunjuk hingga itu sama dengan 4 per 3. Pertama, sesuai dengan definisi, bahwa nilai mutlak 4N dikurangi 1 per 3N ditambah 1 dikurangi 4 per 3 itu kurang dari epsilon. Nilai dari mutlak 4N dikurangi 1 per 3N ditambah 1 dikurangi 4 per 3 itu, yang pertama itu kita samakan dulu penyebutnya, yaitu menjadi 3 dikali 3N ditambah 1, sehingga mutlak dari 3 dikali 4N dikurangi 1 dikurangi 4 dikali 3N ditambah 1 per 3 dikali 3N ditambah 1. Selanjutnya kita jabarkan bilangannya, sehingga diperoleh nilai mutlak 12N dikurangi 3 dikurangi 12N dikurangi 4 itu per 3 dikali 3N ditambah 1. Kemudian jumlahkan suku sejenis, sehingga diperoleh nilai mutlak negatif 7 per 3 dikali 3N ditambah 1. Atau kita bisa tuliskan mutlak negatif 7 per 3 dikali mutlak 1 per 3N ditambah 1. Selanjutnya tanda mutlak dihilangkan, sehingga diperoleh mutlak negatif 7 per 3 itu sama dengan 7 per 3 dikali 1 per 3N ditambah 1. Dan nilai 7 per 3 dikali 1 per 3N ditambah 1 itu akan kurang dari epsilon. Sehingga kita bisa peroleh nilai 1 per 3N ditambah 1 itu akan kurang dari 3 per 7 epsilon. Sehingga dari pertidaksamaan terakhir, kita bisa memilih 1 per 3 dikali epsilon ditambah 1 itu akan kurang dari 3 per 7 epsilon. Itu buktinya, kita misalkan epsilon lebih dari 0.
pilih K epsilon yang merupakan anggota dari N, sehingga 1/3 K epsilon ditambah 1 itu kurang dari 3/7 epsilon. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, berlaku mutlak 4N dikurangi 1 per 3N ditambah 1 dikurangi 4/3 itu sama dengan, yang pertama cara perhitungan seperti tadi, kita samakan dulu penyebutnya, terus kita kalikan, jabarkan operasi bilangannya sehingga diperoleh 12N dikurangi 3 dikurangi 12N dikurangi 4 per 3 dikali 3N ditambah 1. Kemudian jumlahkan suku sejenis sehingga diperoleh mutlak negatif 7 per 3 dikali 3N tambah 1 sama seperti sebelumnya, sehingga diperoleh nilainya yaitu 7/3 dikali 1/3N ditambah 1. Selanjutnya kita perhatikan bahwa nilai N itu lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, sehingga nilai 1/N itu akan kurang dari 1/K epsilon. Jadi nilai 1/3N ditambah 1 itu akan kurang dari 1/3 dikali K epsilon ditambah 1. Sehingga nilai 7/3 dikali 1/3N ditambah 1 itu akan kurang dari 7/3 dikali 1/3 K epsilon ditambah 1, atau akan kurang dari 7/3 dikali 3/7 epsilon atau sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa nilai limit 4N dikurangi 1 per 3N ditambah 1 untuk N menuju tahingga itu sama dengan 4/3. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.